Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Sebelum kita mulai analisa dan menggambar mappingnya, saya mau review dulu ya mengenai analisa dan mapping yang sudah kita buat di tanggal 16 Juli 2025 yang lalu ya. Nah, di video mapping kita di minggu lalu di hari Rabu ya, waktu itu harga ada di kisaran sini ya teman-teman. Saya bilang kalau kita lihat dari time frame H1 itu atau H4 itu kecenderungan arahnya turun, maka kalau ada kenaikan harga kita bisa mencari opsi sell di supply area minor ini atau di supply area mayornya. Dan kemarin ternyata mapping kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Saya bilang juga di sini ada gambar trendline turun ya. Dan area kita masih direspon dengan baik ya. Jadi kemarin tuh ada kenaikan harga ya sampai area supply yang ini dan supply yang ini. Tapi ternyata ini terkena reject ya. Terkena reject dan harga kembali turun. Nah, semoga teman-teman yang mencari entry sell di trendline ini atau di supply area ini berakhir dengan profit ya. Kemudian saya bilang juga kalau teman-teman mau cari entry buy ya, based on time frame yang lebih gede ya, itu arah trennya sebenarnya masih naik ya. Ini kalau kita lihat dari time frame daily ini arahnya masih naik. Jadi kemarin turunnya ini cuman koreksi. Jadi saya bilang ke teman-teman itu teman-teman bisa juga cari entry buy ya di demand area di yang warna biru ini atau di support ya, di support yang paling bawah. Dan ternyata area demand yang kita gambar kemarin di video kemarin tuh direspek dengan bagus oleh harga ya teman-teman di sini ya. Dan harga langsung mantul jauh ya, sekitar 899 pips. Nah, semoga teman-teman yang nonton videonya dan mungkin ada entry buy di kisaran ini juga berakhir dengan profit ya, teman-teman. Nah, ini juga di supply area ini juga sempat mantul ya. Ini di sini di dekat upper supply areanya ya, dia sempat mantul, ini turun sekitar 183 pip ya. Nah, ini juga masih bekerja dengan baik dan bisa kita lihat saat ini akhirnya supply area ini di breakout ya, teman-teman, dan harga emas ini sekarang lagi sideways di atas sini ya. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping di gold untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu area mappingnya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar supply dan demand areanya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau sebelumnya tadi di sini area supply, ini sekarang berubah menjadi demand area ya, teman-teman, di kisaran 3402 sampai 3382. Kemudian di sini ada demand area minor ya, yang di warna biru ini ya. Ini di kisaran 3370 sampai 3362. Dan demand area minor selanjutnya ada di bawahnya lagi, 3343 sampai 3331 ya, teman-teman. Nah, untuk area supply itu cuman ada di time frame daily ya, teman-teman. Jadi harga udah mau dekat area supply itu di kisaran 3473 sampai 3500 ya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk arah tren atau kondisi pergerakan harga di gold saat ini? Untuk kecenderungan arah di gold saat ini arahnya masih cenderung naik ya, teman-teman. Kita bisa lihat dari time frame H4. Ini saya pasang indikator BBMA mingguan dan bulanan, yang mingguan warna pink, yang bulanan warna biru ya. Ini MA-nya dari sini moving average-nya sudah mulai cross up ya, dan saat ini harga bermain di luar standar deviasi 1 BB mingguan dan bulanannya. Artinya nih kecenderungan naiknya ini sangat kuat ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar strategi BBMA, teman-teman bisa langsung cek aja di playlist ya dari video ini. Strategi trading BBMA namanya, nanti teman-teman bisa pelajari, dan ini metode yang saya pakai untuk analisa di gold. Untuk mulai hari ini dan ke depan saya akan menggunakan BBMA ya. Jadi biar kita sama-sama bisa belajar juga nantinya. Karena saya sudah sharing ya untuk materi BBMA-nya di YouTube ini. Dan teman-teman juga bisa nanti mendapatkan PDF ya, PDF pembelajaran yang bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman coba sendiri ya nanti di rumah. Mungkin untuk link strategi trading BBMA-nya nanti saya taruh di kolom deskripsi dari video ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa langsung klik linknya, jadi langsung bisa tonton dan pelajarin. Nah, oke, saya lanjut lagi ya untuk analisanya. Kalau di time frame H1 ini saya memasang BBMA harian dan BBMA mingguan.
Jadi di sini arah trennya kalau secara harian ini masih naik moving average-nya, cuman harga sudah masuk di area normal harian. Bisa jadi ini akan terjadi konsolidasi dulu ya, atau sideways dulu, atau mungkin retrace dulu ke bawah. Dan kalau secara mingguan ini juga trennya masih naik. Nah, jadi biasanya kalau kondisinya seperti ini sangat menarik untuk kita cari open posisi buy ya, teman-teman. Untuk open posisi buy-nya di mana? Biasanya saya nunggu harga koreksi turun dulu ke bawah sampai ke lower BB hariannya paling nggak ya. Jadi lower BB harian ini yang di sini ya, yang garis putih-putih warna hijau. Atau bisa juga ke upper BB mingguan ya. Ini upper BB mingguan yang warna pink ya, putus-putus ini. Nah, ini juga bertepatan, nanti kalau dia turun ini bertepatan dengan demand area. Jadi saya pikir ini bisa menjadi spot yang menarik untuk kita mencari peluang entry buy ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk arah trennya secara statistik ya, ini arahnya masih cenderung naik, baik dilihat dari acuan mingguan, baik dilihat dari rata-rata mingguannya, rata-rata bulanan, dan juga rata-rata hariannya ini masih cenderung naik semua ya. Jadi opsi buy masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah, terus kalau saya mau sell gimana? Boleh nggak? Iya, boleh-boleh aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sell itu kan hitungannya counter trend ya. Kalau kita lihat dari BBMA-nya. Kalau lihat area permainan harga di time frame besarnya ya, ini bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya pergerakan harga emas itu sedang sideways di time frame yang lebih besar ya. Nah, untuk upper area sideways-nya ini ada di supply area ini ya, teman-teman. Jadi kalau nanti harga gold ini naik dekat resisten sini ya di 3452, atau dia naik lagi di dekat-dekat supply area, kita bisa mencari entry sell. Dengan stop loss yang ideal tentunya kalau harga break 3500.76 ini ya, teman-teman ya. Itu untuk stop loss yang ideal. Nah, tapi stop lossnya kejauhan. Bisa nggak stop lossnya dibuat dekat? Ya, bisa-bisa aja teman-teman. Misalnya teman-teman mau sell sekarang pun bisa ya. Cuman untuk pengaturan stop loss mungkin bisa kita atur stop lossnya yang paling ideal itu di atas level resisten 3452.07 ya, teman-teman. Nah, kenapa saya yakin bisa mencari opsi sell ya kalau ini harga naik? Pertama, teman-teman bisa lihat di time frame H1 nih ada semacam kayak pin bar ya. Jadi pin bar ada rejection di sini. Jadi kalau dia naik ada kemungkinan di sini bisa direspon turun dulu ya. Kemudian kalau di time frame H4 di sini terbentuk candlestick semacam bearish pin bar. Nah, ini biasanya ini juga salah satu pola-pola pembalikan harga. Terus alasan yang ketiga karena ini sudah dekat resistance areanya ya, teman-teman. Jadi kalau harga udah dekat resistance area, kita bisa mencari pola-pola pembalikan arah di time frame yang lebih kecil, misalnya di H1 atau mungkin di 30 menit atau di 15 menit. Nah, ini kalau ada pola-pola pembalikan arah, maka kita bisa masuk entry sell di situ. Dan untuk stop loss diletakkan yang paling ideal di atas level resisten yang paling dekat, yaitu di 3452 ya. Nah, kemudian untuk news yang perlu teman-teman perhatikan ya di minggu ini yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga gold atau emas, itu di hari Rabu nanti malam ya jam 9 itu ada existing home sales ya. Kemudian di hari Kamis itu ada unemployment claims, ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Nah, khusus yang di hari Kamis yang saya note ya itu news dari sektor manufaktur Amerika ya. Ini previousnya 52,9 dan diprediksi menurun ke 52,7. Mungkin kalau hasilnya nanti lebih rendah daripada bulan sebelumnya, artinya sektor manufakturnya ada sedikit pelemahan, kemungkinan harga emas mungkin bisa bergerak naik lagi ya, teman-teman. Dan di jam 9 malamnya ada new home sales, terus di hari Jumat ini ada news core durable good orders ya, atau durable good orders jam 7.30 malam ya. Nah, jadi sebaiknya kalau menurut saya untuk di gold ini kita bisa mencari entry buy ya, tapi nunggu harga koreksi turun dulu. Paling nggak di dekat-dekat demand area ini ya, baru teman-teman cari entry buy dengan mengamati pola-pola pembalikan arah ke arah naik ya, teman-teman. Tapi misalnya candlesticknya lagi turun kenceng banget gitu, jangan langsung teman-teman counter ya, karena itu sangat berbahaya ya. Biasanya kalau kencang tuh pas lagi ada news tuh, biasanya kencang ya. Jadi tunggu pelemahan turunnya dulu,
Kalau harganya sudah mulai berbelok, ada tanda-tanda naik, dilihat dengan price action yang mendukung, baru teman-teman bisa entry buy ya di area demand ini. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.